Jadi persis exactly setelah kemarin ya video terakhir gue tentang update Bitcoin, gue bilang ketika kita sideways gitu ya, ini ada potensi kelemahan ya, pelemahan untuk Bitcoin teman semenjak sideways yang terakhir ya. Ini persis baru aja terjadi kemarin. Dan gue udah bilang bahwa ya potentially bisa jadi kita break support yang satu ini temennya bisa menuju ke area double bottom gitu ya. Cuman yang memang ternyata kita memang bener gitu break support, cuman nggak menyentuh sampai mendekati double bottom dan kita sudah mantul kembali. Cuman tetap aja ini tuh salah satu kesempatan kita buat nge-short Bitcoin di area sini temen. Mungkin gue bisa replay lagi nih ke kalian ya untuk video yang kemarin. Breakoutnya ini menandakan bahwa kayaknya pressure atau tekanan sell off itu masih kuat gitu ya. Artinya kita masih ada kecenderungan buat koreksi mungkin double bottom ke area ini teman retest kembali ya dengan probabilitas sekitar 60% kalau menurut gua. Sebelum akhirnya nanti di sini ya kita deciding kita bakalan break di bawah triangle atau kita bakalan. Jadi di sana gua udah bilang bahwa ya ada potensi memang double bottom terjadi teman. Dan memang kita nggak sampai menyentuh exactly double bottom tersebut ya, cuman tetap aja setelah break support ini sebenarnya ini udah salah satu potensi profit lah buat kita lah ya untuk beberapa jam ke depan karena memang Bitcoin sempat sampai menyentuh level 45.000 sekian. Saat ini kita kembali mantul dan gue masih stay di long trade gue di sini teman untuk Bitcoin yang udah gue open dari level 38.000. Saat ini total profit sekitar 100% lebih dan gue buka posisi ini di platform BingX. Platform ini menyediakan fitur copy trade yang jarang ada di market-market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi kemarin gue juga sempat update di grup di sini ya, karena di sini gue lihat ada ekor ke atas nih teman-teman ya di sini ya. Jadi ini persis salah satu momen buat kita nge-short juga. Jadi memang kalau misalnya kita perhatikan beberapa kali memang ekor ke atas ini end up-nya itu adalah sell off lanjutan terjadi teman-teman ya. Jadi ini kan gue ubah ke grafik 1 jam nih, kalian lihat ada kayak semacam suntikan gitu lah ya, candle suntikan, cuman kita kembali ter-reject ke bawah. Ini juga exactly persis gue kasih sinyalnya persis jam 9 malam kemarin temennya, kita menyentuh semacam suntikan seperti ini lagi dan ini adalah salah satu momen short biasanya. Dan congrats yang mungkin udah ngambil kesempatan ini dan sempat nge-short all the way sampai ke level 45.000 lalu tutup profit di sini. Ini berkali-kali terjadi, nggak cuma 1 atau 2 kali teman-teman. Misalkan lah aja di skenario sebelumnya ini di tanggal 31 Maret ada juga di time frame 1 jam ekor ke atas seperti ini langsung turun teman-teman, lumayan dalam ini sampai 6-7% teman-teman ya. Lalu misalkan aja di sini kan juga ada satu ekor ke atas nih ya time frame 1 jamnya, atau mungkin bisa dibilang yang inilah teman-teman ya, yang ini di tanggal 29 Maret 1 jam ekor ke atas juga, dan ini hasilnya adalah penurunan atau koreksi sekitar 3% lebih. Jadi memang rata-rata ada candle ekor ke atas seperti ini biasanya cenderung bearish teman. Dan so far kita udah kembali mantul lagi teman-teman ya, dan sesuai sama long trade kita yang masih terus kita running aja dan nggak pernah kita close sama sekali karena memang SL-nya juga jauh banget itulah ya. Dan saat ini kembali udah reversal teman-teman ya. Kalau menurut gue sendiri untuk prediksi gue dalam beberapa hari maupun jam ke depan untuk Bitcoin, reversal kita ini yang pertama ini cukup kuat teman-teman ya, cukup kuat, cuman kita masih ada di resistance zone yang ada di level 47.000 ini. Jadi selama sebelum kita bisa ngebreak ke atas 47.000 teman-teman ya, ini potensialnya Bitcoin ya masih belum menentukan arahnya gitu lah ya, mau kemana, antara mau breakout atau mau breakdown.
ini masih belum dikonfirmasi. Konfirmasi hanya bisa terjadi kalau menurut gua kalau misalnya kita bisa break di atas level 47.400 ini teman-teman. Jadi so long selama Bitcoin belum bisa break di atas level ini teman-teman ya, saat ini kita masih belum menentukan arahnya bakalan kemana, meskipun kita lihat reversalnya ini cukup kuat, cuman kita masih ada di daerah resist zone di sini ya. Jadi yang gua harap ya Bitcoin koreksi sehat teman-teman ya, ke area possibly di area ini teman-teman, di area time frame 1 jam ini harga rata-rata di garis biru dan garis oranye ini adalah harga rata-rata untuk harga Bitcoin di time frame 1 jam. Jadi kalau misalnya kita bisa nge-hold teman-teman ya dengan support yang cukup kuat dan kita mantul kembali dengan konfirmasi kita break ke atas teman-teman ke level 47.600 sekian, itu menurut gua ada potentially teman-teman ya, potentially Bitcoin bisa menyentuh level terbaru menuju ke level 50.000, 52 atau bahkan 55.000 US dollar. Itu kita harus lakukan dengan konfirmasi break di atas 47.400 US dollar ini. Selama itu nggak terjadi ya saat ini benar-benar ya bisa dibilang masih sideways ya, dan ini juga bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam beberapa hari kemudian ini juga masih bisa terjadi sideways. Dan momen dimana kalau misalkan ya ini kita ambil skenario yang lain lagi ya, kalau misalnya kita break di bawah level 45.100 ini potensialnya ya kita bakalan nge-retest double bottom lagi teman-teman, bisa potensial balik ke garis kuning ini teman-teman ya. Ini garis symmetrical triangle yang sudah kita gambarkan dari beberapa bulan terakhir kali kita langsung mantul menyentuh garis ini, dan kalau misalnya kita break di bawah 45.100 ada kemungkinan besar kita bisa menyentuh garis ini lagi teman-teman, dan pasti ini cenderung cukup bearish gitu ya buat Bitcoin ya. Kalau misalnya kita menyentuh lagi, kita retest lagi, menurut gua ada probabilitas 60% gitu ya kalau misalkan let's say kita menyentuh garis ini lagi. Setelah kita sideways hasilnya malah adalah break ke bawah. Nah ini kecenderungannya sekitar 60% kalau misalnya kita retest double bottom. Dan kalau misalnya kita udah break di bawah garis kuning ini teman-teman ya, dengan candle closing daily di bawah level garis kuning ini potensialnya kita bisa menuju kemungkinan atau probabilitas 70% menyentuh area support di daerah symmetrical triangle ini lagi. Jadi ya sebenarnya dalam skenario 30%, saat ini 30% atau 40%, menurut gue yang masih bisa terjadi grafik seperti ini ya teman-teman ya di tanggal 16 Februari ini bisa terulang kembali di sini teman-teman, di skenario kali ini. Cuman ini hanya probabilitasnya saat ini kecil lah teman-teman, menurut gua hanya sekitar 30%, karena saat ini kita masih belum menyentuh area maksud gua kita belum ngebreak di bawah level 45.100 ini. Jadi so far masih kemungkinannya 30%. Momen dimana kita break di bawah ini menurut gue ini kemungkinannya akan menjadi 40%, akan meningkat teman-teman. Dan akan menjadi 60% momen dimana kita break di garis kuning ini teman-teman. Jadi saat ini masih 30, break di bawah 451 menjadi 40, break di bawah garis kuning ini menjadi 60%. Possibly kita bisa menyentuh support yang ada di symmetrical triangle ini, dan possibly kalau misalnya kita ukur di sini ya bars patternnya seperti apa. Kalau misalnya kita ubah lagi teman-teman ya, ini skenario terburuk sekali lagi untuk Bitcoin, bisa jadi potensially dalam beberapa bulan ke depan sih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Pastinya ini harus ditandai dengan break di bawah level 451 dan 441 ini teman-teman ya sebagai support terkuat agar skenario ini tuh kemungkinan besar bisa terjadi. Tapi selama kita hanya koreksi yang seharusnya ini sih menjadi kecenderungan yang lebih besar gitu ya, 60-70% kalau menurut gue ya. Harusnya sih kita koreksi sehat aja dan kita lanjut naik menuju level 48-50.000 US dollar. Apalagi di time frame 1 minggu ini kita masih nge-hold support yang cukup atau sangat kuat teman-teman di garis kuning berwarna oranye ini. Harga rata-rata Bitcoin untuk time frame 1 minggu kita masih tetap nge-hold dan kita masih berada di atas garis ini. So far bull yang menurut gue ya cenderung memegang kontrol di sini ya. Jadi kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini. Kalau menurut pendapat kalian gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa sampai jumpa di next video.